Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan pemerataan dan efisiensi anggaran, pemangkasan anggaran tak prioritas. Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan publik, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemangkasan anggaran yang tidak prioritas. Kebijakan pemangkasan anggaran tak prioritas lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan alokasi anggaran. Banyak belanja publik yang selama ini tidak memberikan manfaat optimal, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga proyek tumpang tindih antar lembaga. Dengan kondisi fiskal yang ketat, langkah ini menjadi penting untuk memastikan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap mendapatkan alokasi yang memadai. Kebijakan ini melibatkan berbagai aktor. Ada Kementerian Keuangan atau BPKAD sebagai pengendali anggaran, OPD dan Kementerian Pelaksana yang anggarannya terkena penyesuaian, legislatif sebagai pihak yang menyetujui anggaran, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebagian aktor mendukung karena kebijakan ini membawa efisiensi, namun tidak sedikit yang keberatan, terutama unit kerja yang anggarannya dipangkas. Pemangkasan perjalanan dinas. Inti dari kebijakan ini adalah menekan belanja yang tidak bersifat prioritas, misalnya pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan kegiatan yang bersifat seremonial, pemangkasan honor yang tidak relevan, hingga penghapusan program-program kecil yang tidak berdampak signifikan terhadap publik. Selanjutnya, dana yang berhasil dihemat dialihkan menuju sektor yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pelaksanaannya tidak selalu mudah. Beberapa instansi mengalami kebingungan karena kurangnya sosialisasi atau SOP yang belum jelas. Bahkan ada unit kerja yang menolak karena merasa kegiatan mereka menjadi terhambat. Selain itu, keterbatasan SDM dalam pengelolaan anggaran membuat proses penyesuaian anggaran sering tidak berjalan optimal. Lalu, apa dampak dari kebijakan ini? Dampak positifnya cukup besar. Pemerintah dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan kualitas belanja, dan mengalokasikan dana secara lebih merata ke sektor layanan dasar. Namun, jika pemangkasan tidak dilakukan secara selektif, pelayanan tertentu justru bisa terganggu. Itulah sebabnya evaluasi rutin sangat diperlukan. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam kebijakan ini antara lain tidak seragamnya kriteria prioritas atau tidak prioritas antar instansi, lemahnya data belanja, hingga risiko pemotongan program yang sebenarnya penting. Lalu apa yang harus kita lakukan dan apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, menetapkan kriteria prioritas anggaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan evidence-based budgeting. Yang ketiga, menyusun SOP rinci implementasi pemangkasan. Yang keempat, meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran. Dan yang kelima, melakukan pengawasan berkala realokasi anggaran. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola anggaran. Melakukan pengawasan berkala untuk memastikan realokasi anggaran benar-benar efektif.
Dengan pemangkasan anggaran yang tidak prioritas, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara lebih bijak, efektif, dan merata untuk kesejahteraan masyarakat, karena setiap rupiah harus kembali untuk ke rakyat. Terima kasih telah menonton, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.